Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia, Minggu 22 November 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Metro, kami menyambut dengan sukacita atas kebersamaannya. Apabila saudara-saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, Majelis Jemaat mengundang untuk beribadah bersama-sama dan mengikuti berbagai kegiatan gerejawi dengan kami. Untuk layanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Sekretariat Gereja pada hari ini, Minggu 22 November 2020, pelayanan firman dilayani oleh Pendeta Theo Paulus Sitomorang, SSI Theo. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani. Masa Raya Advent dan Natal, jadwal Masa Raya Advent dan Natal dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Sakramen Baptis Kudus Anak dan Peneguhan Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa akan dilayankan Sakramen Baptis Kudus Anak dan Peneguhan Sidi pada tanggal 27 Desember 2020. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak, dan bagi para peserta katekesasi Sidi, diharapkan mengajukan permohonan kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Rabu 9 Desember 2020. Sekian Warta Lisan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah. Amin. Kristus adalah Raja yang adil, Gembala yang baik. Baginya kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Mari kita masuki ibadah ini, mari kita angkat pujian. Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Minggu yang menandakan berakhirnya masa tahun liturgi A
sekaligus memasuki masa Adventus, serta mengawali tahun liturgi yang baru, tahun liturgi B. Dalam minggu ini, umat diajak untuk mengingat kembali penghayatan Kristus sebagai Raja atas hidup kita dan Raja semesta alam. Penghayatan ini mengajak kita pula untuk mengingat bahwa Ia, Kristus, senantiasa menilik kehidupan umatnya dan dalam suatu relasi cinta kasih. Melalui relasi cinta kasih yang dibangunnya dengan umatnya, Ia merindukan umatnya dapat berelasi juga dengan sesamanya dalam relasi cinta kasih yang berbuahkan kebenaran dan keadilan. Hingga kelak ketika Ia datang kedua kali sebagai hakim, Ia mendapati umatnya yang taat dan setia, mengerjakan apa yang dikehendakinya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini marilah kita datang ke hadapan Allah secara pribadi. Setiap hari Tuhan memberi kita kesempatan untuk berbuat baik, adil, dan benar. Namun sudah berapa banyak kita menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan Dia. Karena itu saat ini mari kita ungkapkan penyesalan kita di hadapan Allah dalam doa pribadi kita. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, begitu banyak waktu yang Kau berikan bagi kami untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Namun kami masih sering memilih berlaku jahat dan curang kepada sesama kami. Kehendak kami begitu melenceng dari kehendak-Mu, sehingga kami terjerumus ke dalam dosa. Sudilah kiranya Engkau menerima penyesalan kami, dan sudilah mengampuni segala salah dan dosa kami. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Umat, mari kita berdiri. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Meski begitu banyak dosa dan kesalahan kita, namun Dia berkenan memberi pengampunan. Allah menyatakan pengampunannya melalui Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu.
Umat Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita. Kita berdoa untuk menyambut sabda Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penggembalaanmu dalam kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami sedemikian rupa. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang menopang kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk campur tangan-Mu di tengah setiap pergumulan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami memberikan waktu kami untuk bersekutu, untuk memuji, untuk beribadah, ketika sebentar lagi sabda-Mu akan menyapa kami, tolonglah kami agar kami dapat fokus mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kami mau tunduk dituntun oleh Roh Kudus, agar kami beroleh pengertian yang benar dalam terang Roh Kudus pada setiap kehendak-Mu yang kami baca, kami renungkan lewat firman. Inilah diri kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kedua di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberikan Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar,
kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menghayati dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang saat ini bersama keluarga mengikuti ibadah online ini. Bapak Ibu dan saudara, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar lewat bacaan-bacaan Alkitab kita. Tema kita minggu ini bertemakan Raja yang Menggembalakan. Bapak Ibu, bila satu sekolah ada 2 kelas yang disediakan, maksudnya adalah satu kelas unggulan, satu kelas untuk anak-anak yang daya tangkapnya sulit. Mana yang lebih banyak menjadi perhatian kita? Ya, tentu kita akan mengatakan kelas yang kedua. Tetapi pada prakteknya Bapak Ibu, kita melihat yang sering kali ketika kesibukan untuk menyiapkan bahan-bahan pengajaran, teknik-teknik penyampaian pengajaran, kita lebih berfokus pada kelas-kelas unggulan. Kalau ada lomba-lomba, mana anak-anak yang lebih fokus untuk kita persiapkan? Umumnya, kelas-kelas unggulan. Alasannya klasik. Kalau kita mau ikut lomba, tentunya kita mau menang, bukan mau kalah. Iya. Ada banyak alasan. Bagaimana kelas yang kedua? Kelas yang kedua jarang tersentuh. Bahkan pelajarannya mungkin monoton. Mengapa? Alasannya, kalau diajar dengan bentuk-bentuk lain, belum tentu ngerti. Jadi pakai yang ini aja lah, yang mereka udah biasa. Padahal nggak tahu, mereka jangan-jangan sudah bosan. Mereka mau sesuatu yang baru juga. Begitu ya. Bila ada 2 orang datang ke sebuah layanan publik, satu berpakaian borjuis, keren. Satu lusuh pakaiannya, tampangnya kumal. Mana yang lebih mendapat perhatian atau pelayanan yang utama? Biar Bapak Ibu dan Saudara yang menjawab sendiri ya. Nah, apa yang mau dikatakan dalam gambaran tadi Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa umumnya banyak orang menuntut kebenaran dan keadilan. Namun sering kali yang terjadi, mereka berlaku tak adil dan mereka berlaku curang pada orang lain. Pengajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk ikut serta bersama Allah, menghadirkan kesejahteraan di bumi ini dengan melakukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Salah satunya melalui perilaku tidak pilih kasih, tidak pandang muka. Dalam penghayatan apokaliptis di dalam bacaan kita tadi menggambarkan tentang kedatangan Kristus kedua kali sebagai Raja semesta alam, sekaligus juga sebagai Hakim yang adil. Di sana dilukiskan dalam sebuah perumpamaan, Raja yang melakukan pengadilan pada orang-orang yang baik, pada orang-orang yang jahat. Diperumpamakan juga sebagai seorang gembala yang memisahkan domba dengan kambing, yang memisahkan orang benar dan orang jahat. Orang benar dan orang jahat di sini diindikasikan dengan mereka yang memberi perhatian pada orang-orang yang lemah, yang sakit, yang terpinggirkan.
Orang-orang jahat di sini yang mengabaikan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang lemah. Bahkan bisa dikatakan mereka berlaku curang pada mereka. Mereka memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Dari gambaran-gambaran tadi, maka di sana digambarkan suatu pengadilan yang dilakukan dan dasar hukum yang ditetapkan adalah cinta kasih. Mengapa cinta kasih yang menjadi patokan? Karena hukum yang pertama dan terutama yang diajarkan Kristus adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita dapat mengasihi sesama kita. Dan bagaimana kita dapat mengasihi Allah yang sesungguhnya? Ketika kita bisa mengasihi sesama kita yang ada di hadapan kita. Dan lihatlah gambaran yang dihadirkan dalam perumpamaan ini. Bahwa sang raja, hakim, dan gambaran gembala dihadirkan dalam sosok seorang raja yang menggembalakan. Seorang raja yang begitu peduli pada orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang lemah yang seringkali mengalami penindasan. Raja yang menempatkan diri sebagai saudara kepada kaum papa, orang lemah, orang yang disingkirkan, orang yang tak pernah dianggap di tengah masyarakat, seperti orang-orang di dalam penjara. Raja menempatkan sebagai sang hakim yang menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berlaku ketidakadilan. Penghukuman diberikan karena sang raja telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, semua rakyatnya. Namun tidak semua orang menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik, benar, dan adil. Sekarang ini ada banyak orang yang suka mengkritik dan menuntut ini dan itu. Mereka sering berteriak-teriak, menegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Namun dengan cara-cara mengancam. Berteriak tentang ketidakadilan dengan berlaku tidak adil pada sesamanya, membatasi gerak sesamanya. Lalu apa yang menjadi ajakan yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini, baik dalam Injil Matius juga di dalam surat Efesus? Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita diingatkan kembali akan kehadiran gereja. Tugas gereja, yaitu mewartakan kabar gembira. Gambaran kerajaan Allah yang berisikan damai sejahtera, cinta kasih, semakin dibutuhkan di tengah masyarakat kita saat ini. Caranya bagaimana? Caranya gereja dapat mengarahkan perhatian pada 3 panggilannya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan ketiganya punya satu syarat yang mutlak, yaitu kasih. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang dianggap benar jika kita melakukan intimidasi tanpa mengasihi orang lain? Bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik dengan suatu tindakan kekerasan dan brutal? Bagaimana kita bisa berlaku adil ketika kita masih menganggap kelompok kita yang paling penting, yang harus diutamakan? Tak ada kebenaran dan tak ada yang namanya keadilan jika dilakukannya tanpa cinta kasih. Cinta kasihlah yang menjadi penggerak utama seseorang dapat berlaku dengan benar. Cinta kasihlah penggerak utama yang membuat orang dapat memperlakukan orang dengan baik. Cinta kasihlah penggerak utama yang bisa menggerakkan seseorang untuk bertindak adil. Dalam doanya di dalam jemaat Efesus, Rasul Paulus berdoa agar kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dapat terus bertumbuh dalam jemaat di Efesus, supaya orang-orang percaya di sana dapat semakin berhikmat dan semakin memahami maksud penebusan Allah. Melalui kuasa Roh Kudus yang semakin dilimpahkan atas orang-orang percaya, agar mereka dapat bertumbuh dalam kasih karunia, memperoleh kemenangan atas pencobaan dan dosa,
dapat bersaksi secara efektif mengenai Kristus serta memelihara keselamatan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Di sini diperlukan kuasa Allah dalam diri para pengikut Kristus. Kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang-orang percaya menolong mereka, menolong kita untuk mengerjakan kebenaran yang dirindukan oleh Allah. Akhirnya, ketika kita saat ini merayakan Kristus sebagai Raja atas semesta alam, kita diingatkan kembali untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan iman dan memiliki karakter sebagai pengikut Kristus yang taat, setia, mengerjakan kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan baik pada semua orang, dan bertindak dengan adil. Kita pun diingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Bahwa perbuatan-perbuatan baik kita, bahwa ketika kita berupaya untuk hidup benar di hadapan Allah, bahwa kita bertindak dengan adil, bukan semata-mata untuk mendapatkan sorga, bukan semata-mata untuk mendapatkan keselamatan. Karena sorga dan keselamatan telah diberikan pada kita ketika Kristus sebagai Raja, sekaligus sebagai anak domba Allah, telah mengorbankan dirinya bagi kita di kayu salib. Dia melakukan penebusan dosa dan dia menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Karena itu ketika kita mengerjakan kebenaran, karena itu ketika kita berbuat baik pada semua orang, terutama pada mereka yang lemah, yang papa, yang terpinggirkan, di sanalah kita sedang memuliakan Allah. Di sana kita bukan sedang berupaya untuk memperoleh keselamatan. Di sana kita berkarya, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, menjadi saksi sebagai gereja yang hadir membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Marilah kita mulai memperhatikan sesama kita. Mereka yang masih kekurangan, berdoa bagi mereka yang masih harus terus berjuang dalam kelemahan-kelemahan diri mereka, menolong mereka, menguatkan, menghibur mereka yang sedang berduka dan butuh perhatian. Tengoklah keluarga, gereja, orang-orang di sekeliling kita, tanpa perlu membedakan ras dan agama mereka, tanpa perlu membeda-bedakan karena mereka berbeda dengan kita. Bantulah mereka apabila kita memiliki kesempatan. Kita bisa menolong seseorang untuk dapat mandiri dalam hal keuangan dengan cara membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan. Kita dapat membantu memasarkan produk rumah tangga yang mereka kerjakan. Kita bisa memberikan perhatian, bantuan material, atau moral kaum lansia, atau anak yatim, atau menolong pendidikan anak-anak dari keluarga yang belum mapan dalam hal ekonomi. Semua tanggung jawab ini dilakukan demi cinta, demi bakti kita untuk memuliakan Kristus sebagai Raja atas kehidupan kita, Sang Gembala yang baik yang telah memelihara kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus yang terus berlimpah ruah bekerja dalam diri kita, memampukan kita untuk memenuhi panggilan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari kita satukan hati. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang kembali kepadamu, bersyukur untuk sabda Tuhan yang menyapa kami, mengingatkan kami kembali akan panggilan kami, bahwa Engkaulah Raja alam semesta, dan kelak Engkau akan datang sebagai hakim, dan kelak Engkau akan datang sebagai hakim yang bijaksana. Tolonglah kami agar kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, seperti sabda Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, saat ini kami datang, kami menyatukan hati kami untuk mengingat saudara-saudara kami yang sakit, untuk mengingat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, bahkan pergumulan kami sekalipun. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam masa perawatan. Biarlah kiranya Tuhan terus campur tangan dalam setiap upaya medis yang sedang ditempuh. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi obat-obatan, upaya dokter, para medis dalam menangani untuk proses pemulihan ini. Biar di dalam mereka dan melalui mereka, tangan Tuhan bekerja. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam masa pemulihan. Berkatilah mereka, topanglah mereka senantiasa, agar mereka dapat merasakan kesegaran seperti yang mereka rindukan, kepulihan dari sakit mereka. Kami berdoa juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan, tolonglah mereka, topanglah mereka, dan biarlah kiranya mereka dapat melewati masa-masa sulit dalam pergumulan sakit mereka ini. Berkati para medis, tim medis yang terus berjuang juga untuk menangani, untuk memulihkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, pergumulan dalam usaha yang kami kelola, pergumulan dalam pekerjaan kami, pergumulan dalam pendapatan rumah tangga kami, pergumulan dalam hubungan rumah tangga kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir, memberikan kesejukan di hati kami. Kiranya Engkau hadir, memberi tuntunan, agar di tengah pergumulan kami dapat menemukan solusi-solusi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami dapat melewati pergumulan kami masing-masing. Bahkan lewat pergumulan ini, kami dapat memperoleh pengalaman baru yang menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru kami. Tolong ya Bapa, agar kami tidak menjadi orang yang mudah menyerah, namun biarlah kami menjadi orang-orang yang terus berpengharapan pada Tuhan di tengah pergumulan yang berat sekalipun. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, di tengah-tengah pelayanan pada masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami, agar kami dapat semaksimal mungkin melayani jemaat Tuhan, baik dalam sisi rohani, menggembalakan mereka, juga di dalam hal-hal pergumulan jemaat kami Tuhan. Biarlah lewat setiap program kerja kami, sedapat-dapatnya kami menjawab setiap pergumulan jemaat yang kami layani. Topanglah kami dengan rahmat-Mu di tengah segala keterbatasan finansial kami. Dan biarlah dalam segala keterbatasan sekalipun, ketika kami berkomitmen untuk dapat terus melayani dengan tulus, dengan taat, biarlah kira juga Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Tuhan Kau terus campur tangan di dalam pemimpin bangsa kami yang sedang terus berjuang untuk memelihara keamanan, untuk terus menumbuh kembangkan perekonomian di tengah masyarakat, agar masyarakat kami dapat menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang hidup dalam damai sejahtera. Berkati mereka dalam jerih juang mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota metro ini yang sedang mempersiapkan diri untuk pesta pemilihan kepala daerah. Biarlah kiranya Tuhan Kau sendiri yang memberkati, Kau sendiri yang memberikan kami hikmat untuk memilih para pemimpin kota kami ini. Dan kami berdoa untuk mereka yang memimpin nanti, biarlah siapapun yang terpilih nanti, biarlah kiranya mereka
dapat menjalankan amanah yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memimpin masyarakat Kota Metro ini. Kiranya dalam masa-masa persiapan ini semua berjalan dalam damai sejahtera. Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, karena itu kami membawa dan meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberikan kepada kita begitu banyak berkat dan telah mempercayakan kepada kita tiap talenta untuk pengembangan diri dan memuliakan Tuhan. Kini marilah kita berikan persembahan kita sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Persembahan dilandasi melalui surat Mazmur pasal 54 ayat ke-8 dengan berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kepadamu korban syukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Minggu ini kita akan memberikan persembahan mingguan dan persembahan pembangunan. Persembahan yang diberikan dapat dikumpulkan dalam amplop atau dapat melalui mentransfer. Bisa juga dilakukan melalui e-banking ke rekening GKI Metro, BCA, nomor rekening 117-9188-188, dan bisa juga melalui aplikasi QRIS yang ditransfer melalui OVO, GoPay, dan lain-lain dengan barcode yang terdapat dalam warta jemaat. Nyanyian persembahan terambil dari PKJ 271 bait 1 sampai dengan 3. Jangan kumpulkan harta dunia fana. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena kasih, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Raja yang kekal, Engkau telah setia memelihara kehidupan kami. Setiap kebutuhan kami, Engkau cukupkan melalui tiap anugerah-Mu yang kami rasakan setiap hari. Dalam ibadah hari ini, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami melalui gereja-Mu ini. Kiranya persembahan kami ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan dan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Amin. Nyanyian pengutusan terambil dari Kidung Jemaat 415, bait 1 sampai dengan 2. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku
Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Jadilah saksi Kristus dengan menjadi hamba yang setia. Terpujilah Tuhan. Kini jalanilah kehidupanmu di dalam naungan berkat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.